Dia mulai ceritanya dari sahabat Nabi besar Muhammad SAW, yakni Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar niki yang sekalian dijenisi Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Namanya Abdullah, itu sebabnya berpersaingan Abdullah bin Umar. Beliau niki anyam onta. Marak pelunum sami makin iki anyam sampi semental lagi penggemukan sampi. Nah, beliau ini mengadakan penggemukan unta, arat unta lah niki, bega alat. Tetapi beliau ini Sayyidina Abdullah bin Umar ini tempat makannya itu di tanah negara, tanah wakaf milik negara. Tempat dia taruh, tempat dia mengambil makanan, rumput yang dimakan oleh onta ini ialah tanah negara. Akhirnya di satu saat beliau ingin menjual onta niki, jemaah sekalian. Jauh peken di pasar hewan lah, mana bahasa mangkrik niki. Kebetulan pada hari dibawanya onta ini oleh Abdullah bin Umar, itu Sayyidina Umar selaku khalifah sidak peken. Beliau menyidak peken, artinya turun mengecek hewan-hewan yang dijual dengan harga berapa standarnya harga hewan di pasar pada tahun itu. Nah, jamaah sekalian, pada saat ayahandanya Umar bin Khattab menyidak peken pasar hewan itu, cek sampi, cek ke sapi onta, cek keledai satu persatu, cek. Lalu ditemuilah onta yang sangat mokoh dikit, mulus, ben mokoh, solah, gagah. Sayyidina Umar terkejut. Yo, saya pe unta solah lalu niki, gemuk semua, gagah semua, agak segagah-gagah unta, gagah gitu. Artinya begitu anunya niki, maksudnya begitu solah lah unta niki, ukuran ontanya. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bertanya, "Wahai sahabatku, wahai kaum muslimin, siapa gerangan yang punya onta tertambat di tempat ini?" "Oh, bijen pelunggung, ya Amirul Mukminin." "Siapa?" Abdullah bin Umar. Panggil dia. Datanglah beliau. "Wahai anakku, siapa yang punya onta ini yang banyak lalu gemuk-gemuk ini?" "Wahai abah, aku yang punya." "Aku tidak tahu kamu memiliki onta yang banyak. Di mana kamu taruh?" "Segera hendak kenal. Anak sendiri anyam onta, perihal pengembala onta. Kok saya tidak tahu. Di mana kamu taruh?" Lalu Abdullah bin Umar berkata, "Wahai abah, aku buatkan kandang onta ini di tanah wakaf milik negara." Lalu Sayyidina Umar berkata, "Wahai anakku, kalau kamu memanfaatkan milik negara tidak jadi masalah. Tetapi ingat, kau jual ontamu ini semua, jual dia, ambil harga yang kamu beli pertama dulu, dan semua sisanya diambil oleh negara. Kamu tidak berhak mengambil bati onta itu. Jual onta ini, dan berapa modalnya yang kamu beli dulu itu ambil. Bati niki, sisa niki masukkan ke Baitul Mal jadi kas negara." Apa kata Abdullah bin Umar? "Inggih, sami'na wa ata'na, wahai abah." Sebelum yang lanjut jamaah sekalian, lek sedin rurung niki saya kita kan negara pernah belat dia belat anu pelunggum sami niki. Nah, pendek kata bapak negara. Ada arak nangke tetalik. Saya bau. Kalau pelunggum mau makan, pelunggum harus minta izin dari presiden seluruh negara Indonesia. Ya Allah, ini Abdullah bin Umar bapak. Itu ada satu tulisan yang meriwayatkan
meriwayat bagaimana Umar bin Khattab menata negara sehingga begitu luar biasanya di saat pemerintahan beliau. Pelungkum iling, syarat sebab orang sulit doanya terkabul, terlalu banyak barang-barang haram, barang subhat di perutnya. Karena perutnya ini memproduksi daging dan darah, maka itulah menjelma menjadi darah dan daging, makanan-makanan yang pelungkum makan itu. Itu sebabnya wirid tidak diterima. Berbagai macam pelungkum riadah, cara pelungkum berwirid, marak dengan doang hidup. Kita itu yang perlu kita teliti, Ibu. Ada enggak itu Bapak di kau ada? Tebu, karang talet, pau, ya dan lain sebagainya. Nah, ini saudara yang bawa ini satu bertanya, berembek Ustaz lamunara dengan nyiwa, silakan. Lamunara dengan nyiwa kan selapu kepada kelor, nggih. Nah, cuma belum harus minta izin ke dari Jokowi sampai Jokowa. Semua harus minta izin karena itu milik negara, Ibu. Bukan milik orang jamaah pelungkum di KU itu saja. Milik orang Jawa itu sudah milik negara. Dibeli pakai kas negara. Ini kasus Abdullah bin Umar. Paham?